Hari ini saya mau sharingkan tentang keluarga. Ini kurang lebih. Ya, hari ini saya mau sharingkan tentang keluarga, teman-teman. Coba sebentar ya teman-teman, saya mau rekam audio juga supaya nanti kalau ada yang error di sini, audionya bisa tetap tersimpan. Ya, salam. Oke, puji Tuhan. Kita akan baca dulu, yaitu di Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Jadi ini Petrus bicara dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah," garis bawahi karena kerajaan Allah, ya, garis bawahi itu dulu, "meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi hari ini saya ingin sharingkan apa yang Tuhan ajarkan tentang keluarga. Ya, jangan salah, keluarga itu sangat amat penting sekali. Tuhan ajari saya secara khusus tentang keluarga. Nah, kalau saya pernah sharingkan dalam beberapa kali seminar keluarga, ya, terus pernah saya simpan di YouTube juga. Kalau saya nggak lupa, coba aja cari di YouTube saya. Kalau nggak tahu, komen aja, nanti saya kasih tahu channelnya atau linknya. Begitu juga saya pernah diajari Tuhan tentang bagaimana cara memilih pasangan hidup, jodoh untuk yang belum menikah. Karena supaya apa? Mencegah sebuah kerusakan yang terjadi dalam keluarga. Jadi memang keluarga ini sesuatu yang sangat amat penting sekali. Keluarga adalah sel paling kecil dalam kehidupan dunia ini, ya. Jadi kemudian nanti misalnya ada keluarga, kemudian ada persaudaraan, wah, satu keluarga besar, ya kan. Kemudian ada juga komunitas-komunitas gereja dan lain-lain. Tetapi di sel yang paling kecil adalah keluarga. Jadi jangan salah, keluarga itu sangat amat penting sekali. Saya ingin cerita dulu, ya, supaya teman-teman semua ngerti. Saya ini dulu orang yang nakal. Wah, suka pergi kemana-mana, nggak peduli dengan keluarga, kemana-mana main-main dengan teman, wah, macam-macam lah. Ya, seperti anak yang hilang itu, foya-foya dan lain-lain. Kemudian saya tinggalin keluarga saya. Akhirnya ketika saya jatuh, teman-teman saya satu persatu meninggalkan saya, dan saya kembali ke keluarga. Berarti keluarga itu apakah sangat penting dan nomor satu? Kalau keluarga sangat penting, saya setuju. Tapi kalau keluarga nomor satu, saya tidak setuju. Dasarnya apa? Coba baca kembali, ya. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi dikatakan di sini orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan keluarganya. Bisa nggak? Boleh. Jadi meninggalkan keluarga karena kerajaan Allah. Ya, kalau meninggalkan keluarga karena foya-foya, karena senang-senang, ya nggak boleh. Tetapi meninggalkan keluarga karena kerajaan Allah. Coba baca lagi di Matius 10 ayat yang 37. Matius 10 ayat yang ke-37. "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Nah, saya lanjutkan kesaksian saya. Saya itu setelah jatuh, saya datang ke keluarga. Wah, keluarga merawat saya, menghibur saya dan macam-macam lah.
Tetapi kemudian Tuhan ngomong sama saya, atau saya akhirnya pernah mengalami masa di mana saya putus asa dan kemudian saya lari ke Tuhan, karena orang yang jatuh seperti saya itu nggak ada yang mau ngajak ngomong, teman sudah nggak mau datang, keluarga juga lama-lama bosen. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Akhirnya saya seperti menjadi beban, dan akhirnya saya lari ke Tuhan. Saya lari ke Tuhan. Tuhan ngomong dengan saya berbagai macam. Saya disuruh membaca Alkitab, sharingan, dan macam-macam. Nah, dalam sebuah pelayanan seringkali saya bertentangan dengan keluarga. Salah satunya saya itu, karena kondisi saya yang saat itu buruk, saya membutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana. Saya punya uang, jadi singkat cerita saya punya uang lah. Saya diberkati orang, saya punya uang 15 juta. Dan sebenarnya saya itu butuh mobil untuk pergi-pergi, karena kalau saya nggak punya mobil susah juga. Saya harus naik angkot, harus macam-macam lah, susah lah. Tapi kalau saya punya mobil, paling nggak kalau saya pergi lebih mudah dan macam-macam. Kemudian uang 15 juta itu saya gunakan untuk mau saya gunakan untuk beli mobil. Saya cari mobil yang seharga 15 juta, yang murah, yang penting bisa buat riwa-riwi gitu ya. Waktu itu saya cari Daihatsu, kalau nggak Ijet ya Zebra lah, yang harga segitu lah, yang penting bisa dipakai. Tetapi setelah saya telepon saya nggak dapat mobil itu. Kemudian saya tanya Tuhan, uang ini buat apa? Tuhan ngomong, ini bukan buat beli mobil, tapi buat pelayanan. Kemudian saya gunakan uang tersebut 15 juta itu untuk pelayanan. Waktu itu keluarga saya semua marah, menentang. Mereka berkata seperti ini, untuk kebutuhanmu saja nggak bisa kok, malah buat pelayanan. Saya buat kontrakkan orang, saya buat beli perlengkapan pelayanan dan macam-macam. Itu yang terjadi. Saya karena kerajaan Allah, saya tinggalkan ibu saya, saudara-saudara saya, anak saya. Tetapi benar kata Tuhan, Dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal. Ini betul sekali. Jadi kemudian akhirnya dari pelayanan itulah Tuhan pakai saya, Tuhan berkati saya, sehingga dikatakan pada masa ini juga akan menerima lipat kali ganda. Itu betul. Saya tadinya nggak punya siapa-siapa, saya punya teman banyak, pelayanan. Saya yang tadinya nggak punya apa-apa, ya tadinya saya juga nggak punya mobil, tiba-tiba ada yang telepon saya. Jangan salah, saya nggak punya iman yang doakan ya, saya pengen punya mobil, nggak punya iman seperti itu, saya nggak mau ya. Jadi ya ini cerita aja ya, saya nggak ngomong siapa-siapa. Yang tahu ya mungkin hanya keluarga saya aja sih, itu pun sudah dilupakan karena mereka marah, uangnya sudah saya habiskan untuk pelayanan. Tapi kemudian saya doa, cara saya berdoa itu seperti ini ya. Nah, saya tadi ingat sih ya, tapi saya ingat kalau orang Kristen doa mau makan tuh doanya bagaimana ya. Kalau orang beda ya, saudara sepupu kita, dia kalau doa mau makan kan ada doanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Itu misalnya kalau dulu waktu saya masih muslim, saya kalau mau makan doa dulu ya, misalnya doa. Tapi kalau orang Kristen doanya bagaimana? Ada gak doa mau makan orang Kristen ini? Ya, sebenarnya saya mau buat status sih, kalau orang Kristen doa mau makan tuh cuma gini, puji Tuhan, enak, kemudian ngomong mau nggak. Sebenarnya ini saya ambil dari sebuah ayat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan. Tuhan mengucap syukur kepada Bapa dan memecah-mecahkannya. Jadi jangan salah, memecah-mecahkan bukan roti terus kalau kita mau makan tuh puji Tuhan, enak Tuhan nasinya gitu, kemudian nasinya kita pecah-pecah gitu, enggak. Tapi memecah-mecahkan itu artinya dibagi-bagikan, artinya berbagi. Jadi ingat,
Kalau kita makan, ya kalau kita punya kesempatan untuk bisa berbagi, kita harus memikirkan orang yang bisa makan, yang belum bisa makan juga. Jadi intinya doa mau makan orang Kristen apa? Bersyukur. Dan dalam bersyukur itu ingat orang lain untuk berbagi. Mungkin ada orang yang nggak bisa makan dan lain-lain ya. Sebenarnya saya mau cerita banyak hal, tapi biar Tuhan dan saya yang tahu ya, karena ya sebuah pelayanan nggak perlu dikata-katakan ke orang, dan saya tuh nggak tertarik untuk jadi misalnya itu di posting di apa. Saat ini sudah nggak tertarik. Menurut saya orang yang memberi tanpa diketahui siapapun juga, dia akan mendapat upah di surga, daripada kita memberi, kita beritahukan ke banyak orang, kita dipuji tapi kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya gitulah. Oke, jadi orang Kristen itu berani nggak demi kerajaan Allah, berani meninggalkan orang tuanya, berani meninggalkan keluarganya? Maka di sana ada berkat-berkat Tuhan. Karena kalau enggak, kita nggak bisa dipakai Tuhan, nggak bisa. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hukum kasih itu berkata seperti ini: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sama manusia. Gak ada, kasihlah keluargamu. Gak. Jadi yang utama adalah kasihlah Tuhan. Kalau kita nggak bisa melakukan yang utama itu, kita nggak layak bagi Tuhan. Kita nggak bisa dipakai Tuhan. Ingat sekali lagi, keluarga sangat penting, sangat penting. Tetapi kalau keluarga itu mengalahkan Tuhan, itu sebuah kesalahan. Kalau saya mengutamakan keluarga lebih daripada Tuhan, saya nggak akan dipakai Tuhan saat ini. Nggak akan. Mungkin uangnya saya buat beli keperluan saya cuma punya mobil Jet atau Espas atau Zebra. Espas nggak mungkin lah, 15 juta kan. Tapi puji Tuhan saya sekarang punya Kijang. Ya nggak ada, saya lanjutkan doa saya, saya ngambil sebuah gambar, terus saya download, saya kasihkan di HP saya waktu itu. Terus kalau saya lihat sambil saya doa, terima kasih Tuhan atas mobilnya, terima kasih Tuhan atas mobilnya, sambil saya dihadapkan gambar itu ke Tuhan. Dan tiba-tiba ada orang yang telepon saya, Lukas, mau nggak kamu saya beri mobil? Puji Tuhan, pasti saya pakai sampai sekarang. Walaupun itu Kijang Super tahun 95, tapi sangat berguna bagi saya, dan menurut saya ini sesuatu yang ajaib. Nah, coba kita baca di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ini cerita tentang Daud ya, ini cuma tambahan sih, jadi referensi aja supaya kita tahu bahwa hal seperti ini terjadi kepada orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi mereka seringkali harus meninggalkan keluarganya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud berkata seperti itu. Bahkan sekalipun keluarganya itu meninggalkan dia, Tuhan ada bagi dia. Jadi ada skala prioritas ya. Kalau dengan antara keluarga dengan pergaulan yang tidak baik dengan teman-teman, ya pilih keluarga. Tapi kalau keluarga dengan Tuhan, keluarga dengan hukum kasih, ya hukum kasih yang utama. Skala prioritasnya itu, Daud skala prioritasnya bukan keluarga. Skala prioritasnya adalah pertama Tuhan. Sekalipun ayah dan ibunya meninggalkan dia, dia tahu Tuhan yang utama dalam hidupnya. Dia masih punya Tuhan. Coba kita baca lagi di Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama, teman-teman, saudara semua, saya ingatkan. Jadi kalau saya berkata seperti ini bukan terus keluarga gak penting ya. Kalau mau buat seminar keluarga, oke. Saya akan sharingkan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya tentang hubungan keluarga. Bagaimana supaya hubungan keluarga baik, memulihkan hubungan keluarga, karena ini sangat penting. Mau buat seminar tentang pasangan hidup, oke lah. Saya akan sharingkan karena ini sangat penting. Jangan salah ya. Tetapi di atas keluarga itu ada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan lebih penting daripada hubungan dengan keluarga. Tapi jangan salah, keluarga juga penting. Coba Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ceritanya Abraham itu punya bapak namanya Terah. Nah sebenarnya Tuhan tuh punya destiny untuk Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Dia akan diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ketika Abraham bersama bapaknya, bersama Terah, bersama saudara-saudaranya, dia nggak menuju tanah Kanaan. Dia berhenti di Haran, ya sebenarnya gitu. Tapi kemudian Tuhan ngomong, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham diharuskan sama Tuhan meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan bapaknya, sehingga Abraham akhirnya sampai kepada destiny-nya. Seringkali yang menghambat kita mencapai destiny, mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena kita nggak mau mengutamakan Tuhan di atas keluarga. Akhirnya kita terkunci di dalam keluarga, hanya ngumprek aja di dalam keluarga dan nggak pernah keluar jadi berkat. Ya kira-kira seperti itu. Ingat sekali lagi, barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saya berdoa hari ini kita mengerti bahwa dalam skala prioritas hukum kasih itu yang pertama. Dalam skala prioritas kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, itu yang pertama. Kemudian kasihlah sesama manusia, termasuk keluarga. Ya, kasihlah keluargamu juga. Ingat, jangan salah paham. Keluarga penting, tetapi di atas segalanya Tuhan yang lebih penting, ya. Kira-kira seperti itu aja sharing saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur atas sharing hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang disaringkan hari ini adalah daripadamu Tuhan. Bukan karena orang lain, bukan karena hamba-Mu ini Tuhan, tetapi semua daripadamu Tuhan. Apalah arti seorang manusia Tuhan? Kami hanya hamba-hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang menolong kami, Kau Allah yang memberikan kami mujizat. Biarlah hidup kami Kau pakai Tuhan. Kami bisa mengutamakan Engkau di atas segalanya. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.